ini pasti review ini dalam waktu dekat harus segera dilakukan supaya bisa terselamatkan. Tapi sudah ada selentingan-selentingankah untuk melakukan review ini, Pak? Wah, kalau selentingan, pertama saya nggak tahu dan kedua bukan kapasitas saya itu. Hahaha. Nggak, tapi saya memang Dalam. nggak tahu ya. Tapi gini ya, kalau ide untuk melakukan review dari Pak Agus, kemudian Pak Fuad dan Pak Supratman juga kan, saya pikir itu ide yang bagus ya, dalam arti bisa diterima dan harus case by case ya. Saya setuju dengan Pak Fuad, ada proyek yang Pemda mesti diminta untuk lebih aktif untuk berperan, kemudian ada yang mungkin harus direview kembali, mungkin model bisnisnya dirubah dan sebagainya. Jadi review itu kalau menurut saya ide yang bagus ya. Tapi untuk yang tadi disampaikan Pak Fuad, ada satu yang mungkin saya nggak sepakat ya tentang masalah jangka panjang gitu ya. Ini bukan, kalau menurut kami bukan ngeles ya, karena memang kan pemerintah sudah menetapkan ada visi 2045 ya, Indonesia maju tahun 2045 dengan pendapatan per kapita di atas $23.000 ya. Nah, dan itu butuh pertumbuhan yang tinggi setiap tahun, paling tidak 5,7% ya. Dan Presiden kan sudah memberikan arahan bahwa ada 5 paling tidak untuk menuju ke sana. Jadi pembangunan infrastruktur, SDM, reformasi birokrasi, reformasi regulasi, dan transformasi ekonomi melalui hilirisasi. Dan itu semua dijalankan gitu. Bahkan pada saat pandemi sekarang, meskipun kita disibukkan oleh pandemi, yang sangat menguras tenaga, pikiran, dan juga anggaran, kita tetap konsisten dengan agenda jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau itu memang iya ya, jadi kita memang memikirkan jangka menengah dan jangka panjang ya, bukan hanya jangka pendek, dan itu bukan ngeles ya. Tetapi untuk yang lain, masalah review dan sebagainya, Pak Agus, Pak Fuad, Pak Supratman, kami setuju ya, dan sesuai dengan kapasitas masing-masing ya. Tadi Pak Supratman sudah menyampaikan ya bahwa Dewan juga akan melakukan evaluasi gitu, pemerintah secara internal melakukan evaluasi, dan juga dari non pemerintah ya. Cuman kan memang pendapat orang beda-beda ya. Jadi ini yang kadang-kadang kemudian pada suatu titik kan pemerintah harus mengambil keputusan yang mungkin tidak sesuai dengan yang mungkin kita sarankan dan sebagainya. Even secara internal di pemerintahan juga kita nggak selalu benar-benar satu suara, tetapi pada akhirnya kan keputusan diambil, kemudian ya sudah, kemudian kita evaluasi dan kemudian hasil evaluasinya kita gunakan sebagai dasar. Tapi ide untuk mengevaluasi, mereview, setuju pada prinsipnya seperti itu. Jadi apa kira-kira yang harus segera dilakukan, gimana Pak Fuad? Pak Edi, biar nggak salah paham, yang saya maksud itu misalnya nih Kertajati jadi misalnya ya udah, oh ini belum dipakai, oh iya untuk jangka panjang. Ya kalau masih untuk jangka panjang, dipakainya bangunnya ntar aja, sekarang dibangun yang bisa dimanfaatkan, ya itu maksudnya gitu. Jangan 10 tahun, 5 tahun lagi nggak apa-apa itu tuh bangun jangka panjang, jangan. Yang manfaat sejak pertama gitu loh, itu yang saya maksud begitu Pak. Ya, makasih. Jadi solusinya apa kira-kira yang harus dilakukan dalam jangka waktu dekat ini? Sesaat lagi kita lanjutkan, tetap di Indonesia Business Forum. Dalam waktu dekat apa yang harus segera dilakukan? Kita tanya dulu sama Mas Agus deh. Mas Agus silahkan. Yang harus dilakukan tadi, audit dulu supaya kita tahu mana, karena kan banyak juga infrastruktur yang sudah dibangun, banyak, tapi banyak juga yang mangkrak, nah yang mana? Terus lalu baru itu diambil keputusan. Nah yang belum, yang sedang dalam proses, dicek lagi. Karena visibility study-nya saya tahu beberapa infrastruktur sudah dilakukan 5-6 tahun yang lalu. Apakah masih cocok? Nah itu kan perlu juga dipertimbangkan. Terus juga semua taat pada aturan lah, cuma susahnya pemerintah sekarang itu taatnya pada aturan namanya surat edaran yang tidak berkekuatan hukum, yang ngomong bukan saya loh, undang-undang, dan juga para ahli pakar atau pakar hukum tata negara. Nah kalau pakai SC di overrule maka urusan PCR jadi panjang gitu. Nah, jadi review dulu lah yang mana yang ini, itu udah paling pas. Nanti mau di cut loss, mau di apa, silahkan, kita masih punya waktu 2 tahun. Yuk kita sama-sama bereskan. Mana yang baik, mana yang sudah berjalan, kalau belum berjalan diperbaiki dengan baik. Saya juga lihat pelabuhan-pelabuhan di Sulawesi Utara, di Kepulauan Sangi dan sebagainya itu ya sekarang dulu baru, sekarang nggak tahu beroperasi itu tidak. Karena kan tol lautnya juga perlu kita review gitulah. Semuanya kita review lah, mumpung masih ada waktu.
Pak Ratman silakan, harus segera direview Pak. Ya, prinsipnya setuju, sama semua ya. Semangatnya kan tidak ada yang mengatakan bahwa infrastruktur itu tidak penting. Semua sepakat dari keempat narasumber malam hari ini, semua sepakat bahwa infrastruktur itu menjadi kebutuhan mendasar kita. Nah, terhadap berbagai macam seperti yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, tentu juga ini menjadi bagian yang tidak boleh tidak, itu wajib untuk didengar oleh pemerintah. Dan itu juga menjadi tugas kami di parlemen, terutama di teman-teman di Komisi Infrastruktur, termasuk di Komisi 6, di komisi saya yang terkait dengan tugas-tugas BUMN yang diberi penugasan ya terhadap pembangunan itu. Tetapi memang kendala kita kan sebenarnya terkait dengan soal pendanaan, karena memang dampak COVID ini kan tidak pernah kita prediksi sebelumnya pada saat membahas tentang kebutuhan infrastruktur kita. Dan ini kan tidak terjadi hanya di kita Mbak, semua negara juga mengalami hal yang sama. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa pemerintah tentu akan berbenah, karena ini menyangkut soal pertanggungjawaban kepada masyarakat, ini dana publik lewat APBN, lewat pengumpulan pajak, apalagi kita kan sudah mereformasi lagi nih satu undang-undang tentang perpajakan. Mudah-mudahan nanti ini juga akan memberi dampak yang cukup baik dalam kerangka untuk meningkatkan penerimaan negara yang pada akhirnya menyangkut soal ruang fiskal kita semakin mudah-mudahan ke depan semakin baik. Memang harus jujur juga sih, jangan nanti ujung-ujungnya kayak kemarin kita oversupply listrik gara-gara miss perhitungan ekonomi. Pak Fuad ada yang mau ditambahkan lagi? Ya proyek itu mangkrak atau tidak mangkrak kan mesti harus dibayar itu nanti utangnya. Jadi harus selalu diingat. Jadi review itu harus cepat, tidak boleh emosional, tapi juga harus ya beranilah untuk mengoreksi. Sekaligus untuk mengingatkan mereka yang ceroboh-ceroboh dalam membuat ini nggak bisa dibuang aja kepada alasannya kepada presiden. Kan yang presiden kan policy kebijakannya. Lah yang ngerjain ini kan nggak bisa berlindung di situ. Nah itu perlu penting betul untuk mereka itu diberi pelajaran juga. Makasih. Terima kasih. Pak Edi silahkan. Setuju ya, review, evaluasi, setuju. Itu aja cukup bukan? Ya setuju itu makanya itu. Tapi tentu harus ada dukungan politik. Ya, Pak Edi ingat loh, rakyat ini sudah cukup ngalah dalam arti gini, kalau ditanya rakyat mesti bilang gini, kita sih kalau bisa jalannya yang bagus tapi jangan tol biar kita nggak bayar. Tapi biasanya saya cuma jawab gini, ya udahlah Pak bayar tol yang bayar tapi kan jalan yang nggak bayar jadi agak kosong. Bapak pakai jalan yang nggak bayar agak kosong, ini terpaksa masih ini. Yang idealnya seperti yang rakyat inginkan, jalannya jangan tol dong, masa tol melulu. Bayarnya gratis dong, kita ada pajak kan gitu. Tapi dibikin tol yang bayar itu masih oke gitu, masih ngalah orang kita kan baik. Tapi ya proyeknya yang benar gitu loh Pak, makasih. Tapi pernah dievaluasi nggak sih kalau yang soal visibility yang nggak jelas itu? Setiap saat kita lakukan. Nah ini menyambung. Udah pernah ya, Mas Agus langsung udah pernah. Apa yang disampaikan oleh Pak Fuad tadi, nah itu menjadi sekarang ada undang-undang tentang jalan nih yang kita bahas di parlemen di Komisi Infrastruktur. Yang tadinya yang namanya jalan kabupaten, jalan provinsi itu kan tidak boleh diintervensi oleh APBN. Sekarang dengan mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat RUU ini bisa disahkan, maka APBN bisa mengintervensi jalan kabupaten maupun jalan provinsi. Tidak hanya jalan nasional yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga bisa memberikan alokasi termasuk untuk jaringan irigasi. Jadi di Undang-Undang tentang sumber daya air itu sudah mengatur itu. Nah itu upaya-upaya bagaimana kemudian pemerintah untuk bisa memberikan sebuah alternatif dalam kerangka pembangunan infrastruktur buat kesejahteraan. Jadi memang intinya adalah kesejahteraan, tapi bagaimana kemudian mengejawantahkan kesejahteraan itu sendiri jika kemudian alokasi dananya ini semakin tidak hati-hati dan semakin tidak visible tapi tetap dikerjakan. Nah mudah-mudahan saja segera tersadarkan sehingga tidak ada lagi proyek-proyek yang mangkrak. Terima kasih Pak Atman, terima kasih Pak Fuad, Mas Agus dan juga Pak Edi. Saya akhiri sampai di sini, selamat malam, sampai jumpa.